warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Salam hormat, salam takzim. Ugi sungkem kula aturaken dumateng para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, dan para sesepuh, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya. Yang saya hormati Bapak Camat beserta jajaran Musbika Kecamatan Bandung, Bapak Kapolsek dan para anggota yang hadir, Bapak Dan Ramil dan anggota yang hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, juga tokoh-tokoh masyarakat. Yang saya hormati takmir masjid, konco-konco remaja masjid, konco-konco panitia yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwah fiddin, jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai. Subhanallah, lautan manusia membanjiri majelis yang mulia. Mudah-mudahan ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya termasuk orang-orang yang disabdakan Nabi, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Karena kecintaan kita kepada Nabi, maka besok di akhirat kita akan bersama-sama Nabi masuk ke surga Allah. Amin Allahumma. Mari sama-sama kita berupaya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki, sa'adah abadiyah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Setiap kita pasti kepingin bahagia, betul? Saking kepinginnya bahagia, banyak yang salah persepsi, banyak yang keliru bahwa bahagia itu segala yang enak-enak. Kadang ana wong iku saking kepingine uripe bahagia, duwe anggapan nek bahagia iku kepenak, nyambut gawene santai, entuk duit. Pernah ada yang ngomong ke saya itu kepingin kerjanya nyantai, ndak payah, ndak capek, tapi dapat duit. Cukup seperti sampean kipas-kipas saja udah dapat duit. Tak omongi lek kepingin ngono dodolo sate. Itu kan cukup kipas-kipas dapat duit. Dodol sate. Ndak Pak Ustadz, maksudnya ya kita cukup duduk sambil goyang-goyang kaki kita dapat duit. Solusinya dadio penjahit. Itu kan hanya duduk sambil goyang-goyangin kaki dapat duit.
Isek bantah meneh. Maksud saya nggak gitu. Ya kita duduk diam, gak lapo-lapo, wis pokoknya lungguh meneng, ana sing maringi duit, gampang. Nunggu toilet no terminal. Ya nunggu WC umum, wis lungguh tok. Ana wong mari nguyuh, engko lak yang maringi duit dilebokke kotak. Orang itu kadang mau enaknya sendiri. Ada lagi yang ngomong, saya tuh kepingin punya banyak pengikut, dan pengikut itu setia semua sama saya. Saya perintah dan saya arahkan kemanapun nurut sama saya. Solusinya gampang, amono bebek. Pasti pengikutmu banyak dan setia. Biarah no ngulon yang ngulon, biarah no ngalor yo ngalor. Udah gitu bro. Biasanya yang muda-muda itu suka kepingin jadi yang gentle, yang keren. Dikerumuni banyak perempuan, dikerumuni banyak cewek, gampang jualan sayur. Artinya jemaah sekalian, ada yang punya anggapan bahagia itu kalau banyak harta, banyak duit, kaya raya. Ada pula yang punya anggapan hidup bahagia itu kalau punya jabatan tinggi, punya kedudukan yang mentereng. Ada lagi yang punya anggapan bahagia itu kalau punya popularitas, punya nama besar, punya ketenaran. Padahal itu semua gak jaminan. Kok malah gak ngeliat aku, ngeliatin yang nyuguhin minum. Allahumma sholli ala Muhammad. Perlu saya jelaskan sebelumnya, yang punya anggapan bahwa bahagia kalau banyak duit, kalau kaya raya, itu kurang tepat. Kekayaan duniawi hanya bagian kecil dari sarana untuk menggapai kebahagiaan. Halo? Halo? Jangan dianggap kalau orang yang kaya banyak duitnya pasti hidupnya bahagia. Belum tentu. Kadang-kadang yang kaya raya depositonya di setiap bank, duitnya berlimpah, tapi hidupnya tidak bahagia. Sugih tapi loro-loronen. Bahagia dari mana? Sebaliknya kadang-kadang yang miskin harta, hidupnya bisa bahagia, melarat tapi sehat. Kan iso bahagia. Coba jenengan milih pundi, sugih loro-loronen ambek melarat sehat, milih ndi? Milih subhanallah. Yang mriki niku rupane bagus-bagus, ayu-ayu, tibake do budek. Lah wong pilihane lho ming loro. Sugih loro-loronen ambek melarat sehat. Lho kok milih liyane? Rupane ayu oon. Apa artinya sugih nek loro-loronen? Segalanya punya tapi gak bisa menikmatinya. Panganan model piye wae iso tuku tapi ra iso ngrasake. Arep mangan ngene gak entuk, arep mangan ngono gak oleh. Arep mangan iki bahaya, arep mangan iko gawat. Lho arep mangan iki aja, iki lemak iki gak oleh soalnya kolesterol. Arep mangan daging, arep mangan sate gak entuk, darah tinggi. Arep ngombe sing legi gak oleh mergo kencing. Wong arep mangan kangkung bayem gak oleh soalnya asam. Enak apane sugihne model ngono? Enak sing melarat-melarat kaya sampean, merokok di kulit semongko ndek sak pirang-pirang. Ora ono sing menging. Engko nglelesi sujen sate ndek wakeh dibahno wae. Apa artinya segala punya gak bisa menikmatinya? Sering saya kasih contoh, TV ini ambane semene iki tapi mripate belek ae. Kapan leh ngingeti, kapan leh nonton. Kursine larang 400 juta ning bokonge udunen ra waras-waras. Gawe apa iso tuku panganan enak nek ilate ledek? Gawe apa ndek bojo wayu semok nek bendino anyang-anyang wae. Kekayaan, harta benda gak jaminan kebahagiaan. Allahumma sholli ala Muhammad.
iki yang punya anggapan bahagia itu katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, punya jabatan yang mentereng, pangkatnya dhuwur, itu juga nggak jaminan. Apalagi zaman kayak gini, yang punya kedudukan, yang punya pangkat, yang punya jabatan, uripe gak iso tenang. Nggih Pak Camat nggih? Sak polahe dipecicili KPK. Tabungan diteliti, kekayaan diaudit, hartanya didata, sak obahe sak polahe diawasi, nang ndi ditunggoki, no WC ditunggoki. Enakan sing larat kaya sampean, sapa sing arep nyelidiki? Duwemu yo mung sandal jepit sisian. Ambek kucing rembes loro. Aman ora kira ana pemeriksaan. Ada pula yang punya anggapan bahagia itu kalau punya popularitas, punya ketenaran, punya nama besar. Blas, orang-orang yang populer, orang-orang yang tenar punya nama besar, itu hidupnya ndak enak. Arep ndeke awak itu lo kangelan. Nong dindi konangan wong, mau ngapa-ngapain takut diketahui orang. Tanya sama ibu-ibu biangnya acara televisi yang infotainment. Niku lho sing beritano selit meritis. Beritane artis-artis itu semua orang-orang populer, orang-orang tenar, tapi uripe omat wae. Gitu kan? Nggak enak jadi orang terkenal itu. Saya saja yang tidak begitu terkenal. Kadang-kadang saya itu ya repot sendiri mau meletakkan tubuh saya ini repot. Saya itu kalau lagi lunga wong sirahe mumet kepingin ngopi kan senengan kula kopi, iki kopi kagak iki. Wajahe iki. Jadi ngapa ora kopi tak golek. Nah iya kopi. Tepak lunga sirahe mumet kepingin ngopi, badhe mampir kan warung kopi niku sak leren tolang-toleh riyen tingak-tingu. Kuwatir ana wong sing kenal, ya ana sing kenal apa ora. Mboten kuwatir napa-napa kok ge Pak Camat Bandung eneng nang kono. Aku ora kuwatir apa-apa Pak Camat, kuwatir nek jenengan bayari tok. Nggak enak. Coba arep teko wae arep munggah ning panggung iki dikeroyok wong sak pirang-pirang sing. Ana sing nyekoti, ana sing nableki. Lah rata-rata sing nableki ku rondo-rondo to. Subhanallah. Ki lungguh sak lungguh dipoto-poto cepret. Paling gak senengi tepak mangan wayah mangap dipoto. Gak enak. Sampai mohon maaf bojo saya. Iya. Itu kalau ke pasar saya ikut tidak pernah mau sama gak usah melok no pasar. Kesel jawab pertanyaan. Angger petuk uang takon, dulu foto kaya artis. Nggak pernah mau. Kalau terpaksa saya ikut, saya itu nggak oleh mudun teko mobil. Wes no mobil aja rasa medun. Jadi dikerangkeng, disandra dalam mobil. Yang mergo ngono iku ternyata ndak enak. Mungkin ada satu kisah yang panjenengan semuanya tahu, biar ini jadi pelajaran. Ada seorang perempuan yang berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak. Mohon maaf kalau guru taman kanak-kanak itu pangkatnya juga nggak tinggi, bayarannya ora pati akeh, ora pati sugih, nuwun sewu sanget. Tapi guru taman kanak-kanak perempuan ini mempunyai wajah yang sangat cantik, luar biasa. Wah, cara kene ngendi ya? Saya sebenarnya mau tak teliti sendiri. Kok gaun apa zaman? Memang nggak ada yang level. Saking cantiknya ini perempuan yang berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak sampai memikat hati seorang pangeran kerajaan Inggris, yaitu Pangeran Charles. Perempuan tadi bernama Putri Diana, Lady Diana. Ayo sapa sing rumangsa luwih ayu teko Lady Diana ngaco. Cantik luar biasa. Nah,
Kemudian ringkas cerita dinikah oleh Pangeran Charles. Pernikahannya luar biasa meriah, disaksikan oleh banyak manusia, bermiliar-miliar manusia menyaksikan pernikahannya. Kehidupannya berubah drastis. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, batas gen. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Ayo sama. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Mari. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Muhammad kekasihku, Muhammad idolaku, Muhammad teladanku, Muhammad pembelaku. Bapak saya maka Muhammad kekasihku, Muhammad idolaku, Muhammad teladanku, Muhammad pembelaku. Sholawat. Ya Nabi alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Lagi. Ya Nabi alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib alaik, salawatullah alaik. Engkaulah sana surya, kau bagaikan purnama yang selalu bercahaya, pembawa bahagia yang selalu bercahaya.
bahagia ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaik salawatullah alaik ya Nabi salam ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaik salawatullah alaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut apa langsung doa? Saya teruskan ceritanya. Kemudian si Lady Diana ini dinikah sama Pangeran Charles. Pernikahannya luar biasa. Setelah menjadi istri pangeran, tinggal di istana kerajaan, tentu saja kehidupannya berubah sangat drastis. Dari seorang guru taman kanak-kanak menjadi istri pangeran. Halo? Halo? Kalau dibilang kaya, jelas kekayaannya jauh di atas rata-rata. Pakaian yang dikenakan gonta-ganti tiap hari, itu pun hasil karya perancang-perancang busana kelas dunia. Kalau perempuan-perempuan lain pakai perhiasan paling-paling sekedar emas yang dililitkan di leher, namanya kalung, yang diumetkan di sini namanya gelang, dan diselempitkan di jari jemari tangan namanya cincin. Tapi ini Lady Diana pakai perhiasannya itu permata, pakai perhiasannya itu ya Allah berlian, bukan hanya di leher, gelang dan cincin, tapi dia pakai berlian di topinya, di selendangnya, bahkan mungkin di BH-nya. Ya saking sugih. Tinggalnya di istana yang mewah, macam-macam kendaraan model apa dia naiki, kepingin opo ae keturutan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara jemaah sekalian, di tengah-tengah puncak kemewahan, kemegahan, kekayaan, kedudukan, ketenaran, popularitas yang hampir setiap orang menganggap dia bahagia, ternyata apa? Dia sama sekali tidak bahagia. Bahkan dia pernah mengatakan, saya tidak bahagia dengan keadaan seperti ini. Saya jauh lebih merasa bahagia ketika menjadi guru taman kanak-kanak. Akhirnya dia lama-lama bersedih dan bersedih, terserang penyakit psikis, penyakit kejiwaan, sering stres, sering depresi, lama-lama muncul penyakit fisik, yaitu penyakit bulimia, penyakit susah menelan makanan. Kapan digawe ngelek panganan balik, digawe ngelek panganan balik, dileboni panganan balik. Ini lawan katane penyakitnya koruptor. Nek koruptor ini dilek ngebu blem gak metu blas, blem gak metu blas. Halo. Halo. Karena penyakit ini akhirnya kekurangan gizi. Tambah guru, tambah guru, tambah guru. Coba subhanallah, sampean bayangno, seorang putri kerajaan yang tinggal di istana mewah sampai kekurangan gizi. Dia kepingin merasakan bahagia, maka dia mengatakan, saya harus meninggalkan kerajaan ini, saya kepingin bahagia, saya harus meninggalkan sang pangeran, saya harus meninggalkan segala kemewahan ini. Kemudian dia keluar, naik mobil, dikendarai, dipacu dengan kecepatan tinggi. Mobil api, orang kayak mobilmu prok-prok tambah banter, udah banter,
jembatan, hancur lebur mobilnya dan orangnya oek, mati di bawah jembatan. Sungguh sangat tragis, sangat mengerikan dan sangat ekstrim. Coba seorang putri kerajaan yang kaya raya, jabatannya tinggi, mati di bawah jembatan. Padahal yang mriki sing paling kere matine nang dhuwur kasur. Nggih napa mboten? Ini satu kisah yang membuktikan bahwa kekayaan, kemewahan, kemegahan, kedudukan, jabatan, popularitas, nama besar tidak menjamin sebuah kebahagiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian bahagia itu yang bagaimana? Tolong diperhatikan. Saya punya cerita. Saya pernah berkunjung ke satu daerah yang sangat terpencil. Daerah itu berada di lereng pegunungan, sangat terpencil. Roda 4 tidak bisa masuk, mobil ora iso mlebu. Untuk sampai ke daerah itu saya dibonceng pakai sepeda motor. Iya ngojek, mosok dokar. Itu pun jalannya penuh dengan bebatuan, batunya besar-besar, sandas-sandas. Gludak-gludak pelunyu. Listrik belum masuk. Televisi itu yang punya cuman kepala desa tok. Jadi kalau nonton TV itu dipilih acara sing apik-apik sak jam rong jam dipateni meneh. Nganggo aki TV-ne orang nganggo listrik. Kehidupannya sangat sederhana. Desa itu sangat bersahaja masyarakatnya, tapi nampak betapa masyarakatnya merasakan bahagia, hidup dinamis, hidup bahagia. Saya sangat tertarik dengan desa itu. Ada sepasang suami istri yang usianya sudah agak lanjut, nampak sekali bahagia. Kalau malam nyetel radio, wayangan sampai subuh. Setelah itu sholat jamaah subuh. Kemudian pergi ke sawah. Itu pun bukan sawahnya sendiri, menggarap sawah milik orang lain. Menggarap ya. Saking tertariknya saya sempat singgah mampir ke rumahnya. Saya tanya, "Mbah nuwun sewu, napa urip ngeten iki jenengan nggih bahagia?" Sambil tersenyum dia menjawab kepada saya, "Ajeng napa to Gus? Ten mriki niki pokok mboten gadah utang. 10.000 wae cukup gawe seminggu." Sampai tertarik tak takoni meneh, "Napa jenengan nggih mboten kepingin gadah mobil ngoten to, Mbah?" Dia lihat saya itu guyu wae. "Jenengan iki kok lucu to Gus." Jadi saya itu dianggap lucu kalau punya anggapan beliau kepingin punya mobil. Saya merasa betapa sangat sederhana kebahagiaan yang dia rasakan. Saya punya kesimpulan, ternyata benar. Bahagia bukan karena harta, bahagia bukan karena materi, bahagia bukan karena kedudukan, tapi bahagia itu menyangkut rasa. Bahagia itu tempatnya di hati. Betul? Ada seorang ibu duduk di teras rumah, tapi orang perkara ngaup mergokodanan. Enggak. Ada seorang ibu duduk di teras rumah, dia merenung, dia termenung, nampak kalau dia susah, nampak sekali kalau dia sedih. Duka nopo sing dipenggalih, pokoknya kita susah banget. Tiba-tiba di depan rumahnya berhenti becak. Dari atas becak itu turun anak perempuan bersama 2 cucunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasih sakit mireng suwanten kula. Iki panitiane ora nekane pawang iki. Dua cucunya turun dari becak, kemudian lari mendekati sang ibu yang sedang duduk termenung. "Assalamualaikum." Kalau aku cerita kamu jawab. Lah nuruti sampeyan yang mau terus entek suaraku mbok. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahagia karena kedatangan cucunya. Padahal nuwun sewu, cucunya yang datang ini belum tentu bisa menyelesaikan persoalannya. Bahkan kadang-kadang cucunya iso nambahi persoalan baru. Iso mencangke piring, iso mencangke gelas, iso mbateki seleke mbae.
kadang-kadang baik diwadani mbah elek tepak tetek, tapi mbahnya merasa bahagia. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, jangan punya anggapan bahwa orang kalau sudah tua itu nggak bisa bahagia. Ojo dikira sing bahagia itu mek bocah nom-nom tok. Halo. Halo. Jangan dianggap kalau orang miskin itu pasti sengsara. Jangan dikira kalau orang miskin nggak bisa bahagia. Jangan pernah punya anggapan bahwa orang sakit itu selalu menderita. Ojo dikira nek wong loro iku ora iso ngrasake bahagia. Embo. Muhammad. Ada orang yang menemukan kebahagiaan justru di masa tuanya. Nalika tasih enem, uripe rekoso, leh kerja, leh nyambut gawe kanggo ngragati putra-putrine, biayai sekolah, biayai mondok ning pesantren, biayai neh kuliah, rekoso nalika tasih enem. Tapi begitu sampun sepuh, betul-betul merasakan bahagia. Ningali anak-anake wis dadi wong kabeh, ora ana sing dadi cempe. Anak-anake solih-solihah, ahli ibadah, bekti marang wong tuwa, manfaat tumraping masyarakat. Tiang sepuh niku bahagia sangat, bahagia di masa tua. Halo. Halo. Jangan dianggap kalau orang sakit itu tidak bisa bahagia. Banyak orang yang menemukan kebahagiaan dalam sakit yang dirasakan. Memang dia sakit, tapi dia merasa bahagia. Kenapa? Karena ketika sakit, dia merasa semakin dekat dengan Allah. Nalika diuji, diparingi sakit, tambah keparek dateng Gusti. Biasane wong Bandung lak ngono to. Wong lujon lak ngono to. Nek waras-waras ngene iki do lali Gusti. Nek wayah panen duwite akeh do ora eling karo Gusti. Tapi nek wis digawe lara lagi gelem nyebut ya Allah. Ya Allah. Mun disambangi tanggane ya dongano aku yo. Ada orang sakit tapi bahagia. Dia benar-benar sakit, sakitnya lumayan sampai opname, masuk rumah sakit, tapi dia merasa bahagia. Diajak pulang sama keluarganya, dia nggak mau karena dia jatuh cinta sama perawatnya. Lha jadi kira wong payah wong rekoso iku ora iso bahagia. Nun sewu nggih, ana wong numpak sepeda ontel. Yang mriki lek ngarani pit ontel napa sepeda ontel? Numpak sepeda ontel, bawa beban yang dibonceng itu berat sekali. Beratnya 70 kilo. Ki dalane joglang-joglang munggah mudun, semakin jauh lek ngongkel petentenan keringetnya meruntuh sak jagung-jagung. Semakin jauh semakin payah, semakin jauh semakin capek, semakin ngersulo, semakin gerundel. Tapi ada juga yang numpak sepeda ontel yang dibawa bebannya juga 70 kilo, pertentangan, dalan munggah mudun, grojak-grojak, semakin jauh, yo capek, yo payah, tapi dia bahagia karena 70 kilo yang dibonceng adalah gendaannya. Gimana mau ngomong kayak aku rada gadekno. Ojo dianggap lek wong payah iku ora bahagia. Tanya sama ibu-ibu. Ibu. Hamil niku payah napa mboten? Aku ora takon sampean, Pak. Ora tau ngalami nek menjawab. Penggaweane ngurun bahane tok. Orang hamil itu capek, orang hamil itu payah.
Semakin tambah bulan, semakin tambah besar, berarti yang di bawah, yang digembol semakin tambah berat. Yakin wong lanang gak mungkin sanggup suruh hamil. Kalau tidak percaya nanti sampai rumah tolong latihan meteng-metengan. Golek bal taleke weteng. Itu berat, tambah bulan, tambah besar, tambah berat. Orang kena diselehke. Tapi nyatanya ibu-ibu merasa bahagia. Buktinya setiap saat kandungannya dielus-elus dengan penuh kasih sayang. Apalagi ketika bayinya nendang-nendang perut, del, semakin bahagia. Alhamdulillah bayiku sehat. Mbok wetenge gowedi ora isin karo tanggane, malah diketok-ketoke. Nek mlaku didegek-degeke ngene. Muntah ya dibanter-banterke. Ditekoki tanggane, kena apa dek? Aku meten. Kenapa dia bahagia padahal itu berat, payah dan capek? Karena yang dikandung itu hasil hubungan dengan suaminya yang dicintai. Tapi ada pula yang meteng sek cilik wis dipletet-pletet kuatir ketok wong. Kenapa? Karena itu yang dikandung hasil dari arisan. Lantas Bapak Ibu jemaah sekalian, konsep kebahagiaan hidup menurut Islam, konsep kebahagiaan hidup menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan apa betul? Diterangkan apa betul? Bahagia itu menyangkut rasa dan bahagia itu tempatnya di hati. Halo? Halo? Makanya Ibu, nek nyanyi gua aja kok sakitnya tuh di sini. Mau gak nyaut, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Mulane hatimu sakit terus. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Mulane bojomu nek ketok wong itu ayu mripate pedeli-pedeli pelorok-pelorok. Mulai saiki lagunya diganti, ojo sakitnya tuh di sini, tapi nikmatnya tuh di sini, di dalam hatiku. Uripe ben nikmat terus, uripe ben bahagia terus. Bukankah setiap ucapan kita menjadi doa? Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana supaya hati merasa bahagia? Hati bahagia pertama harus punya NIP. Mohon maaf, ini bukan NIP seperti punya Pak Camat nomor induk pegawai. Mboten, itu mboten jaminan. Nyatane Pak Camat yo puyeng terus kok. Gak puyeng piye ngatur kepala desa, ngatur pamong, ngatur masyarakat Bandung sing gablek-gablek. Kata orang Jawa NIP, nerimo ing pandum. Dalam bahasa agama namanya qanaah. Kita berusaha merasa cukup dengan apa yang ada, mensyukuri yang kita miliki. Ini akan membuat kita bahagia. Harus kita tanamkan dalam jiwa kita, merasa cukup dengan apa yang ada, mensyukuri yang masih ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita nggak usah mikirin nikmatnya orang lain, tiwas ngeluh. Apa maneh iri dengan nikmatnya orang lain, garai koplak. Kalau kepingin bahagia kuncinya, mbah ora nyaut kok. Ben iso nyaut, syukuri apa yang syukuri apa yang hidup adalah. Tetap jalani melakukan. Pak Camat bareng melo nyanyi ini. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan ya Allah. Ya sekali-kali pengajian itu moton dalile Pak Lurah. Pak Camat ora kudu kolet ae. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningali sing diomongi. Ya nek sing diomongi ten pondok pesantren kae do paham kitab salaf, qala syekh qala musannifu, nek potongan ngene iki.
wangi. Dia ngomong kan kudu ningali sing diomongi modele piye, model iwak, apa model wedhus, apa model manuk. Lek modele manuk, ya dipakani beras, dipakani uler ben mocean. Aja kok manuk dilolo cakal listrik. Yo potongan ngene iki diterangno hikam, diterangno ihya, mendem. Lah nek model wedhus ya dipakani suket, aja dilolo semen. Nek model iwak pengen ngenekno iwak lek mancing nganggo cacing, aja nganggo dhuwit. Pengen ngenekno iwak dhuwit 100.000 dilinting cemplungno plung. Iwake nyaut mboten. Ya gak nyaut wong iwak iku ora butuh dhuwit, sing dibutuhno cacing. Iwak lek dikon milih dhuwit karo cacing, iwake milih cacing. Nek wong lujon, wong suruhan dikongkon milih cacing karo dhuwit ya milih ngaji ki ngono. Ayo kalau kepengin bahagia, pandai-pandai bersyukur. Nuwun sewu, seringkali orang tidak merasakan bahagia bukan karena dia tidak diberi nikmat oleh Allah, tapi karena dia sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Iki delok plong-plongone kaya orang mudeng iki. Nih, sering kali orang tidak bahagia bukan karena dia tidak diberi nikmat oleh Allah. Sebenarnya dia juga diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah, tapi dia tidak merasakan. Justru dia sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Kayak kopla, dia selalu merasa bahwa rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Lalu mikirin nikmatnya wong liya terus. Tanggane tuku lemari, iri. Tanggane tuku kulkas, hatine panas. Tanggane tuku kol, hatine merongkol. Tanggane tuku gelang, melan-melan. Tanggane tuku kalung, bingung. Tanggane tuku ceret, mencret. Nah, tanggane tuku arit, ya peceret. Entah gua mangan roti, yo mati. Halo? Entah gua nih datar, iso modar kok. Maka rumusnya kalau kau ingin bahagia, sing pinter syukur, alhamdulillah. Ayo betul-betul kita rasakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa untuk kita. Sama tahu mikir umpama mripatmu kualit. Nah, tahu mikir. Iku to regane wis piro wae, masyaallah, luar biasa, luar biasa. Ayo, betul-betul kita rasakan nikmat pemberian Allah. Betul kita rasakan. Sing pinter, alhamdulillah. Ada cerita seorang laki-laki pergi ke masjid mau sholat, dia pakai sandal yang menurut ukuran kita. Nah, kita ini termasuk sing ngomong loh ya. Sandalnya harganya sangat mahal sekali menurut ukuran kita. Oh, sandalnya harganya 8 juta. Sandalmu paling 17.000. Aku berani. Subhanallah, sandalnya itu berharga 8 juta. Begitu sampai masjid, di masjid gak ono sing jaga. Dia wis kuwatir, wah iki medeni. Ora ono sing jaga iso ilang temen sandalku iki kok. Akhirnya dia wudu cepet-cepetan, wudu model bebek, pek. Masuk ke masjid, sholat pun dipercepat. Allahu Akbar, bubar. Dalam bahasa saya sering saya sampaikan saking cepetnya, nek sholat entul jadi duli gobek-gobek, entul jadi duli gobek. Selesai tanpa wiridan, tanpa zikir, tanpa doa, mencolot langsung layu menuju ke tempat di mana dia menaruh sandal. Begitu sampai maksa hilang sandal. Ya Allah, hilang temen sandal. Lah iya, sholatku wis tak cepet-cepetke lho, sik kalah cepet ambil maling. Dasar maling kok nyolongan. Dia gerutu geremeng, mondar-mandir riwari nyari sandalnya. Barangkali dipakai anak-anak terus ditaruh di tempat lain atau dipakai orang pindah tempat. Riwari karo gerundeng jan. Sandal larang-larang lah kita gerundeng pisan kok hilang. Ya begini ora salat kok kene. Aku sengaja teman-teman. Hilang sapa sing yo. Ketika dia gerundeng, ketika dia geremeng ra karo-karoan, tiba-tiba datang seorang laki-laki duduk di tangga masjid. Jelek. Begitu dia duduk, kemudian celananya dilingkis ke atas. Ya namanya ngelingkis ya ke atas masuk ke bawah. Kakinya ditarik, perutol. Ternyata kaki palsu. Kakinya yang asli buntung.
Kemudian kaki palsu setelah terlepas disendekkan. Disendekin sambil terpincang-pincang dia menuju ke tempat wudhu, terpincang-pincang pula dia masuk ke masjid untuk mengerjakan sholat. Begitu lihat itu orang yang kehilangan sandal yang tadinya gerudel geremeng gak karu-karuan langsung mengucapkan alhamdulillah, aku kehilangan sandal, uang mau kehilangan. Paham guys yang kula maksud guys? Makanya ibu-ibu nun sewu, misalnya jenengan habis ngaji dari sini kok kehilangan sandal, alhamdulillah. Mungkin sandalnya orang karuan. Alhamdulillah kehilangan sandal. Wingi lo anak tanggaku budal sekolah nggawa sepeda cilik sing lipat ki regane 4 juta. Hilang, aku tuh kehilangan sandal. Ngono rumuse. Sing kehilangan sepeda ongkel yo ngono. Alhamdulillah aku kehilangan sepeda ongkel. Di tonggo desa wingi ngono sing kehilangan sepeda motor. Sing kehilangan sepeda motor, alhamdulillah kehilangan sepeda motor golek rezeki ayo iso kredit meneh. Wong sepeda kreditan ya. Ilang gak ya wis. Engko lah iso kredit meneh. Mau bengi TV ono siaran berita wong kehilangan mobil. Sing kehilangan mobil, alhamdulillah kehilangan mobil Gusti Allah sugih aja kuwatir kowe iso tuku neh. Wingi kancaku tuh kehilangan bojo. Sing kehilangan bojo yo ngono. Ora usah kate sedih. Ya Allah pancen jodohku mek sakmene iki, aku tau kehilangan bojo, kok lak dijoti Gusti Allah. Mosok nang lucut kaya eneng rondo-rondo tuwek. Wong pojokan kae kok kehilangan nyawa ora balik. Halo. Cuman orang sekarang itu kalau disuruh syukur itu sulitnya minta ampun. Kalau disuruh syukur niku angele ra karuan, tapi nek ngersula pinter-pinter, nek sambat pinter-pinter. Musim mudan kaya ngene iki lho omahe bocor. Bocore ya ora akeh ming 3 panggonan pojokan kono. Kuwi nek sambat ketemu kancane, ya Allah Mbak, bane wayah udan-udan ngene iki omahku bocor kabeh. Padahal sing bocor mek 3, tapi nek sambat omahe bocor kabeh. Padahal omahmu bocor kabeh iki omahmu gak ono gentene. Oh sing mumet yo ming sirahe, sing loro yo mung sirahe kuwi nek sambat mbah Mas ngene iki awak kok loro. Awak loro kabeh iki sekujur loro kabeh, sak rambut-rambute loro ngisor dhuwur loro kabeh. 2 yang udah ikut nyangoni udah usah kan? Hati kita akan bahagia kalau hati kita tenang. Ora hoya gayi ora pola. Kalau hati kita tentrem, dalam bahasa agama namanya sakinah, ketentraman. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakinah itu artinya tentrem. Makanya setiap orang kepingin hidupnya sakinah, setiap keluarga kepingin sakinah. Sampai kalau ada manten habis nikah didoakan mudah-mudahan, bukan kok mudah-mudahan kaya, mudah-mudahan duitnya banyak, enggak, tapi mudah-mudahan bisa membentuk keluarga yang sakinah. Apa kok mawaddah rahmah do elo-elo ke? Rahmah ora teko kok. Sampai anak adem aku panasen kok ya. Sakinah, sakana yaskunu, tenang, sukunun, tenang, sakinah, sukunun. Makanya buah sing tenang itu diarani buah sukun. Tahu wenang orang-orang seblok. Pisau itu bahasa Arabnya sikin, menenteramkan. Loh pisau kok menenteramkan? Iya, ana yang polai kerencalan rakaran begitu kena pisau ngok tentram guys. Sakana sukunun sikin sekian. Acara TV karo-karuan ngopo macam-macam begitu selesai terakhir tulisannya sekian. Halo. Nah, ketentraman itu bukan karena duit, jangan salah paham. Sakinah tentrem bukan karena duit. Wong sing duwite akeh uripe ora tentrem ya pirang-pirang. Bocah cilik-cilik atau gabut duit ya tau wonter masih panasen ya tetep menganjir. Iki nek gak dikai duit ibuke ra kira duit. Tapi tentrem sampai munggah nang dhuwur panggung cekelan mik bareng wis tau wontrem wis no problem.
Blem. Pak Camat ora wani nungguno kene. Tapi calon iki karo metu ugruk to lho. Dongsong ngisor kembang. Awentrem. Padahal iki ra ndek duit iki. Ya. Duit bukan jaminan ketentraman. Bagaimana supaya hati kita tentram? Allah memberikan resep. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tentram dengan apa? Bi dzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah, bukan dengan yang lain, tapi hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentrem. Iswai zikir nang Allah, kuncinya agama betul-betul dipegang dengan kuat. Makanya Rasulullah menganjurkan saudara-saudaraku remaja yang menjelang usia nikah, kalau memilih jodoh, ikhtiar memilih pasangan hidup, itu pertimbangan utamanya harus agama, prioritasnya harus agama. Kalau kepengen tentrem, tanpa ini nggak mungkin bisa mencapai kehidupan yang sakinah. Tungkahul mar'atu li arba'in, lima liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha. Kalau nggak ngerti itu. Wanita dinikah itu karena 4 kriteria. Mungkin karena kekayaannya, mungkin karena kecantikannya, mungkin karena garis keturunannya, mungkin karena agamanya. Ini pemberitahuan, bukan perintah. Yang diperintahkan fadfar bidzatiddin, prioritaskan agamanya. Tarobat biadab, maka akan dipenuhi debu kedua tanganmu. Dipenuhi debu itu simbol dari keberkahan hidup. Demikian pula perempuan, cewek-cewek yang menjelang usia nikah, tolong perhatikan. Halo. Kalau dilamar, dipinang sama cowok, pertimbangan utamanya harus agama. Jangan hanya karena ketampanannya, jangan karena kekayaannya, jangan hanya karena keturunannya, tapi karena agamanya. Kalau kepengen tentrem, ibu, umpamanya jenengan kagungan putra putri, duwe anak wedok rupane ayu, dilamar bocah lanang loro, sing siji pinter ngaji ning melarat, sijine sugih ning ora iso ngaji. Pilih ndi, Bu? Sugih pinter ngaji. Sayang bocah emah ambek anakmu. Jaluk menangi dhewe ae kok. Pertanyaane pilihane ora ono kuwi. Nakalan nih mungkin nih, orang ngilang ke konsentrasi menunggu. Loh, karena saya itu pernah loh disambati sama ibu-ibu. Dia itu minta tolong ke saya, Gus, kula nyuwun tulung Gus, anak kula wedok niku lho jenengan dawuhi kersane purun dilamar lare niku lho nyambae mboten purun karo kula niku ken purun to Gus, tapi kula paksa mboten purun mawon. Mangke jenengan sing dawuhi lak larene purun. Karo kula ken purun to Gus, wong sing nakoke niku bocah yo ganteng yo sugih. Nek kula tak leti lha kene napa to bukan mboten purun. Nggih duka karo kula ken purun. Wong bocah niku yo ganteng to Gus sing njaluk, yo ganteng yo sugih, yo mung wae bocah niku ora salat, nek ora salat tok. Karo kula nggih kula kan purun to Gus. Wong sing penting lak yo sugih to wong salat iso karo mlaku kok. Aku yo batin lah ya to wong salat kok karo mlaku. Wong sing ora karo mlaku urung karuan ketrima lho kok salat karo mlaku. Ngono kok anake dilok-lokke wong pancen anak kula niku pekok kok Gus, pekok kok purun ora gelem. Rasane ati sing pekok dudu anake tapi gerangane ya. Lho ngono kok akeh lho kasus model ngono iku. Akeh napa mboten? Mana itu ditakoke santri tapi yang melarat ngono ku disuweneni kowe gelem karo kuwi yang mangan kitab to. Kok dito ditakon kae sing di mobil mayati kok ora gelem. Iki kok bocah jengges. Ora nyambut gawe karo dipakani kitab. Ono wong kok model nek kene malah rata model ngono. Padahal sakinah itu kalau zikrullah itu modalnya agama. Makanya ayo kita ciptakan kondisi keluarga yang agamis. Sallallahu alaihi Muhammad.
Terutama pesan kula ihya bainal isya'aini, menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya. Jangan ada aktivitas apapun selain ngaji, zikir, maca Quran, maca sholawat, maca wiridan-wiridan sing dijajake para alim, para kiai, para sepuh. Karena maghrib tekan isya itu saat turunnya nurullah, keberkahan dalam keluarga akan didapatkan. Alangkah indahnya andaikan dalam satu keluarga itu kompak. Begitu maghrib, bapak jamaah, ibu jamaah, anak juga ikut sholat jamaah. Habis itu setelah maghrib, bapak ngaji, ibu ngaji, anak-anak ngaji. Subhanallah, ini betul-betul keluarga yang surgawi. Rumah tangga, keluarga yang menjadi miniatur surga. Yang kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Subhanallah, luar biasa. Maka tolong, setelah maghrib tekan isya, TV mati, tentok mati, Twitter, Facebook, WhatsApp, opo ae off kabeh. Halo, halo. Tidak ada kegiatan apapun selain zikrullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Dibutuhkan wonten sing kesambet. Apa bahasa Indonesia ini? Pingsan saking berdesak-desakan saking kata jamaah. Kirimi Fatihah, mudah-mudahan dibarengi syifa dari Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ora gelem ndongake maca Fatihah malah nyawang arep nandani sampeyan. Ora iso nambani plong-plong. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang. Alangkah indahnya itu keluarga. Tolong setelah maghrib jangan ada aktivitas apapun kecuali untuk baca Al-Quran. Halo. Yang kompak, yang kompak. Nun sewu Pak Camat, Kecamatan Bandung harus punya program maghrib mengaji. Setelah maghrib keliling kabeh perangkate, goleki TV-TV sing nyala pateni. Demi Allah kecamatan ini akan barokah. Ya setidaknya ada instruksi dari kecamatan program maghrib mengaji, instruksi untuk seluruh kepala desa dan ditindaklanjuti kepada RW RT kepada seluruh keluarga. Insya Allah kecamatan Bandung ini akan barokah. Anak muda sekarang kenapa akhlaknya kadang-kadang mulai merosot? Kenapa? Ya karena pegang Qurannya enggak pernah. Tapi yang pegang HP sampai no WC HP ini dibawa. Betul? Subhanallah. Mari kita mulai dari Bandung ini. Alangkah indahnya kalau keluarga itu kompak. Kadang-kadang kan enggak kompak. Bapak ngajak ngaji, ibu malah nonton TV. Habis maghrib, bapak yang ngomong, bu ayo ngaji, malah nyetel TV. Bapak nggak usah kakek ngomong, langsung ngambil Quran, praktek, ibu biar perasaan. Sambil pegang Quran, bapak mendekati ibu yang lagi nonton TV. Bu, TV ini dipateni. Nyapong ada dipateni, nyapong. Aku harus ngaji di jero kamar ayo iso senengane budokong ae. Iki ngono dirungkas wayahe juga adar. Enggak aku yo kene ceritane. Bapaknya wedi mangan bojone medeni. Ngarep ngaji nggone kamar ngono ayo iso ngaji nang kamar. Bapaknya tok paket langsung nyebut sumumbuk menunggu mlebu kamar iki karo nangis mugi ya Allah Gusti ngapunten pengen napa kula kok diparingi bojo mak lampir ngeten Gusti. Ayo yang kompak Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah maghrib baca Al-Quran, baca sholawat, baca istighfar, zikir. Ojo ono kegiatan apa-apa. Begitu nanti ada isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aktivitas berhenti semua. Dengar itu azan, prioritaskan itu azan, jawab itu azan dengan hati yang senang, dengan hati yang bahagia. Kebiasaanmu sing bisik-bisik marenono. Rumah azan ora gelem jawabi malah ngresula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak gelem jawab malah ngresula. Ya Allah, nyamine kok wis azan iki jane. Kadang-kadang azan malah dilokke kok.
terutama adzan subuh. Ya sing adzan wis tuwa sisan. As-sholatu khairun minan naum. Orang Jawa kuwi malah mancal kemul kupinge disaumpeti. Bengok-bengok sepikir orang ngrasakno dibungi kalah 700.000. Nek muring-muring tak unggahi sepikire tak dijejet temen. Adzan itu harus diprioritaskan. Kenapa? Karena adzan itu hakikatnya panggilannya Gusti Allah. Kurang kompak, adzan itu panggilannya Gusti Allah. Siapapun yang mengumandangkan adzan itu lewat mulut siapapun, sopo ae yang mengumandangkan adzan, baik lekmen, lekman, lekmen, lek prato, lek jumadi, lek solikin, lek patekur, lek murtaji, lek murtado, lek parman, utawa sing tukang adzan do TV jenenge Pak Saat. Bukan adzan do TV, wayah maghrib ya tulisannya saat adzan maghrib. Sing adzan saat, engko isya ya sing adzan ya saat adzan isya. Subuh ya saat adzan subuh. Aku lek tepak ngingeti tepak delem ya apa saat kok srep. Ya apa sing adzan kok saat. Terus ora nang Jawa tok tekan Kalimantan, tekan Sumatera, tekan Sulawesi iku sing adzan ya saat. Siapapun yang mengumandangkan adzan, baik lekno, lekmat, lekmen, lek prapto, lek babang, lek selamat atau Pak Saat, ya lek sari. Itu hakikatnya panggilannya Gusti. Mulane atine kudu seneng. Pernah saya sampaikan, masih ingat bagaimana ukurannya seneng ke rumah adzan. Ukurannya seneng ke rumah adzan itu padha karo ulan poso, ulan Ramadan krungu adzan maghrib. Seneng napa mboten? Ya gak seneng tok pancen ditenteni ya. Ulan poso Ramadan sing ditenteni kan adzan maghrib to. Nyenteni buka, nyenteni adzan, nyetel TV, nyetel radio, ngrungokno masjid, endi sing adzan sik ya wae.